mereka menyambut kedatangan saya dengan penuh riang gembira, dengan senyuman gitu teman-teman. Kita melepas rindu selama 2 tahun kita nggak ketemu ya, hampir 2 tahun lah ya kita nggak ketemu, dan aku bekerja di sana selama 6 tahun. Ya Allah, mantan majikan yang cowok itu sudah stroke parah ya teman-teman ya, sudah lumpuh total gitu ya, nggak bisa apa-apa, cuman ada di kursi roda dan di tempat tidurnya kayak gitu ya. Kita naik ke lantai 2, kita nyanyi di sana, kita karaokean, cuman ada mbaknya 2 sama masnya 1, 3 orang, 4 orang saya. Kita cuman fokus karaokean aja, tidak minum apa-apa, tidak minum yang berbau alkohol ya. Yang kita minum cuman air putih kayak gitu teman-teman ya, cuman menyenangkan diri aja, mencari hiburan. Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Moya Family. Nah, ini aku sudah di sekolahnya nenek, tapi karena gurunya nggak datang, neneknya mau tak ajak pulang ya. Hari ini tuh hari Jumat, biasanya itu kalau hari Jumat bermain rebana itu ya, musik itu teman-teman. Tapi karena gurunya nggak datang, jadi nggak ada. Tapi nasi kotaknya sudah matang semua, tinggal pulang ya. Nah teman-teman, aku sudah di rumah ya, dan nenek aku sudah kenyang, beliau sudah tidur. Dan sebelum saya makan, saya mau melipat baju aku di sini terlebih dahulu. Menunya nenek ikan goreng sama tumisan bengkuang. Dan juga ada apa ya itu tadi ya, lupa aku teman-teman. Oh, telur dadar. Oke teman-teman, di sini aku sambil melipat baju, aku mau sedikit bercerita tentang kegiatan liburanku kemarin ya, hari Minggu bersama teman aku yang nggak aku rekod ya. Jadi kemarin itu ada yang kegiatanku liburan di luar itu ada yang kerekod dan ada yang aku videoin dan juga aku nggak videoin ya, tergantung situasi dan kondisi kayak gitu teman-teman. Dan yang nggak aku rekod itu kejadian waktu aku ke tempat mantan majikan saya di Lukang ya teman-teman ya, di Changhua. Nah kebetulan waktu aku mau ngerekod itu nggak pantas lah, situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan ya teman-teman, karena waktu aku ke tempat mantan majikanku itu nggak lama, sebentar banget, singkat banget, karena aku membagi-bagi waktu ya. 1 hari itu harus selesai semuanya, dan tujuan aku kemana-mana itu harus semuanya selesai kayak gitu ya. Selain saya membantu temen kesana kemari, dan aku pun juga punya rencana tersendiri waktu liburan kemarin itu ya. Nah yang gak aku rekod itu kejadian setelah aku pijat dari rumahnya mami di Lukang ya teman-teman. Setelah aku mengantar temen aku ke salon dan saya langsung ke Changhua, di stasiun Changhua saya turun, saya oper lagi naik bis ya. Waktu aku menunggu bis jurusan Lukang itu amat lama banget teman-teman ya. Memang bisnya untuk menuju Lukang itu nggak terlalu sering, nggak terlalu banyak gitu ya, sedikit banget. Jadi aku sebetulnya jarak dari Changhua ke Lukang itu cuma 45 menit teman-teman ya, kurang lebih segitu. Nah dan akhirnya aku dapat bus itu dan sampailah di rumahnya mami itu pukul 2 ya. Sampainya di rumahnya mami langsung mengajak aku makan, dan akunya pun menyuruh aku untuk makan. Sebenarnya saya itu diajak aku untuk makan di luar bersama mami, tapi karena memang waktunya yang mendesak, waktunya yang singkat banget, jadi aku nggak mau, lebih baik aku makan di rumahnya mami seadanya kayak gitu. Tapi sebelumnya aku memang sudah ngomong ke mami untuk menyediakan aku sambal terasi gitu aja ya. Dan alhamdulillah mami menyediakan semuanya. Jadi aku pas waktu setibanya di rumahnya mami itu aku langsung diajak makan sama mami ya. Kebetulan aku yang belum makan siang kayak gitu ya teman-teman. Selesai makan itu langsung nggak pakai lama aku dipijat ya sama mami, dan mijatnya itu 1,5 jaman ya. Nah setelah saya dipijat sama mami selesai, saya pun nggak ganti baju teman-teman ya Pak, tetap baju yang aku pakai sebelum aku pijat itu ya. Terus kemudian aku langsung menuju ke rumah mantan majikan saya, dan kebetulan jarak rumah mantan majikanku dengan rumahnya mami itu dekat banget teman-teman ya.
Kalau naik sepeda motor itu cuma 15-an menit ya, mungkin nggak sampai 10 menitan lah teman-teman ya. Kebetulan waktu aku selesai pijit itu masih ada bus jurusan ke rumahnya mantan majikan saya teman-teman. Jadi aku langsung naik bus menuju ke rumah mantan majikan saya. Naik bus dari rumahnya mami ke rumahnya mantan majikan saya itu ongkosnya cuma 26 NT ya. Tapi misalkan naik taksi 150 NT teman-teman ya, bahkan sampai 200 NT. Makanya aku naik bis nyari yang murah kayak gitu. Nah, sesampainya di rumahnya mantan majikan aku, saya memang betul-betul fokus untuk melepaskan kangen, melepaskan rindu untuk mereka semua ya. Pokoknya aku sama majikan saya itu sangat-sangat terharu sekali waktu kita ketemu, kita sama-sama melepas rindu kayak itu teman-teman ya. Yang namanya saya sudah bekerja 6 tahun di rumahnya majikan aku itu, jadi sewaktu aku ke sana itu beliau sangat senang sekali teman-teman. Dan suasananya di rumah mantan majikan aku itu yang bikin aku apa ya teman-teman ya, sedikit prihatin, kasihan banget itu ya. Mantan majikan saya yang cowok itu stroke teman-teman, stroke, nggak bisa apa-apa. Mantan majikan yang cowok itu sudah stroke parah ya teman-teman ya, sudah lumpuh total gitu ya, nggak bisa apa-apa, cuman ada di kursi roda dan di tempat tidurnya kayak gitu. Kalau saya perhatikan nenek aku yang di Tionghoa itu kondisinya sudah agak sedikit berkurang kesehatannya ya teman-teman ya, dan kalau postur tubuhnya sih sedikit kurusan kayak gitu ya, mungkin ya karena memikirkan anaknya yang sedang sakit ya teman-teman ya, stroke kayak gitu ya. Dan kondisi gudang yang dulu aku bantu-bantu di gudang itu ya, kondisi gudangnya ya dulu sama sekarang beda jauh teman-teman. Dulu di depan dapur yang biasa aku tempati untuk masak itu ya, itu penuh dengan apa ya, penuh dengan barang-barang ya teman-teman ya, barang-barang pecah belah kayak piring sendok itu penuh banget. Jalannya itu cuman bisa dilewatin satu orang saja, dan sekarang itu enggak teman-teman, kayak lapangan los gitu ya, udah longgar banget ya. Di depan dapur itu sudah berkurang banget dagangannya, barang-barangnya ya. Jadi misalkan kita mau lari itu sudah bisa, nggak seperti dulu. Kalau dulu itu mau jalan itu aja kesulitan karena memang kecil banget, jalannya itu kecil banget teman-teman, cuma cukup satu orang kayak gitu. Kalau sekarang sudah longgar. Dan untuk keadaan rumahnya majikan aku masih sama, belum ada perubahan teman-teman ya, belum ada yang finish ya, belum finish semuanya, masih tahap pembenahan, dirapikan kayak gitu untuk rumahnya. Jadi ya suasananya masih sama seperti dahulu gitu teman-teman ya, nggak ada yang berubah, cuman berubahnya sedikit dagangannya yang berkurang gitu aja ya. Mungkin karena stok barangnya belum datang mungkin ya teman-teman ya. Nah, aku pun juga sempat jalan-jalan ke kebun gitu teman-teman ya, mau melihat cabai saya dan segala macam. Ternyata cabai saya masih hidup teman-teman, padahal udah lama banget ya. Dan untuk lengkuas, kunyit itu masih ada ya, masih ada teman-teman, tapi aku belum ada waktu untuk mengambilnya. Majikan menyuruh aku untuk mengambil, tapi aku nggak ada waktu, aku biarin aja. Nanti misalkan aku ada waktu longgar lagi, waktu libur aku mau ke sana ya. Dan untuk melihara sudah nggak ada ayam sama sekali teman-teman ya. Dan untuk anjingnya tetap ya, dan untuk kucingnya sudah nggak ada. Kucingnya mungkin dikasih ke orang, saya nggak tahu juga ya teman-teman ya. Saya pun juga masuk ke kamarnya nenek ya, kamar saya waktu itu yang aku tempati, dan di sana kan baju-baju saya masih ya teman-teman. Jadi pas aku ke sana sih yang aku ambil cuman baju aku, tapi aku minta izin terlebih dahulu, nggak langsung ambil gitu, enggak, anti baju. Saya ngambil baju yang ada di sana, jadi bukan aku bawa baju dari sini, enggak. Saya memang mengambil baju dari rumah majikan aku yang tertinggal di sana. Aku pun ganti baju di sana ya. Dan setelah saya cerita panjang lebar bersama majikan saya, akhirnya pun saya pamit untuk pulang ya teman-teman ya, karena saya sudah tahu kondisi semuanya, alhamdulillah semuanya pada sehat gitu ya teman-teman ya. Mereka masih welcome banget sama saya. Mereka menyambut kedatangan saya dengan penuh riang gembira, dengan senyuman gitu teman-teman. Kita melepas rindu selama 2 tahun kita nggak ketemu ya, hampir 2 tahun lah ya kita nggak ketemu. Dan aku bekerja di sana selama 6 tahun. Ya Allah, nggak kepikiran untuk ngambil video teman-teman ya, karena saking terharunya aku sama nenek sama majikan aku itu berpelukan, kita berpelukan
kita berpelukan melepas kangen kayak gitu ya. Nggak ada video sama sekali, nggak bisa aku abadikan. Bagi waktunya pun juga singkat, dan saya di sana cuma sebentar banget teman-teman ya. Yang penting aku sudah tahu situasi dan kondisinya di sana. Sebelum aku ke tempat mantan majikan aku itu sering chat ke saya, itu tetap mengharap kedatangan saya walau sebentar waktu aku liburan gitu. Jadi ya ini sudah aku tepati. Aku sudah ke sana, sudah nggak punya hutang lagi kayak gitu ya teman-teman, belum mengambil pembantu baru di sana ya. Dan untuk pekerjanya di rumahnya majikan aku pun juga berkurang. Dan untuk hari-hari biasa itu dulu ya, sewaktu aku bekerja di sana, untuk bekerja di gudang itu, untuk batu-batu di gudang itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kebanyakan ngelembur teman-teman, pulangnya sampai malam-malam. Karena sekarang majikan aku itu sudah sakit, sudah lumpuh, jadi batas untuk bekerja itu sampai hari Jumat. Jadi Senin sampai hari Jumat, Sabtu nggak masuk teman-teman, dan juga jarang lembur. Nah seperti itu keadaan di rumah mantan majikanku yang sekarang. Nah habis itu aku juga pamit, dan saya diantar sampai di Terminal Lukang sama majikan aku yang perempuan. Memang dari dulu misalkan aku mau libur gitu ya, aku selalu diantar teman-teman ke terminal, itu selalu diantar. Dari Terminal Lukang itu karena masih ada waktu, dan aku juga menelpon teman aku, belum selesai salonnya benahi rambut itu, aku pun jalan-jalan teman-teman. Saya sempatkan untuk jalan-jalan ke Erlin ya. Saya naik bis ke Erlin sambil menghabiskan waktu, karena teman aku yang potong rambut itu belum selesai, daripada saya harus nongkrong di salon. Akhirnya aku pun jalan-jalan ya, aku jalan-jalan di sekitaran Lukang sana sampai ke Erlin gitu teman-teman ya. Nah dari situ aku bisa ngambil video lagi waktu aku perjalanan dari Lukang ke Erlin, dari Erlin ke Changhua gitu teman-teman. Dan seperti apa perjalananku setelah aku pulang dari rumah majikanku. Nah ini teman-teman videonya ya. Dingin banget di sana terminalnya, di sini Pasar Erlin, terus di belakang saya sana taman. Stadion teman-teman, ada stadionnya seperti ini teman-teman, tapi aku suka banget sendiri di sini ya. Dan saya mengambil video ngevlog itu pun mencari suasana, situasi, dan kondisi yang pas gitu teman-teman. Kalau nggak pas saya pun tidak mengambil video. Nah karena aku sudah keluar dari rumahnya majikan saya dan saya sudah tenang, dan berhubung temennya belum selesai benerin rambut, jadi saya pun jalan-jalan di sekitaran sana. Saya betul-betul keliling di daerah Lukang itu sambil melepas kangen, pengen tahu aja suasana mengenang masa lalu sewaktu aku bekerja di sana. Akhirnya saya sampailah di stasiun Changhua ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi saya telepon teman aku itu di salon itu pun juga belum selesai ya teman-teman ya. Dan jaraknya dari saya menunggu di stasiun Changhua ke salonnya itu cuma 20 menitan teman-teman, dekat ya. Jadi saya menunggunya itu, daripada saya harus menunggu di salonnya itu, saya pun nongkrong di warung makan Mary di Changhua ya. Nah aku kira toko Mary itu masih sama seperti dulu teman-teman ya. Dan ternyata setelah saya makan bakso di sana, saya melihat mulai dari makanannya, mulai apapun itu, dari suasananya itu sudah berubah. Ternyata pemilik toko Mary itu pun sudah ganti orang teman-teman, bukan Mary yang dulu, sudah ganti orang kayak gitu ya. Dan setelah saya makan bakso di sana itu ada orang yang nggak aku kenal teman-teman, yang nggak aku kenal sama sekali. Beliau itu memanggil saya dengan menyebut nama saya ya, sedangkan saya itu tidak tahu dia itu siapa. Dan akhirnya kita ngobrol ngalor ngidul ya, ngobrol-ngobrol, karena memang saya nggak kenal, aku pengen kenal gitu teman-teman ya. Makanya aku ngobrol sama
teman-teman yang memanggil nama saya ya. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya temanku itu mengajak saya untuk nyanyi teman-teman ya. Kita naik ke lantai 2, kita nyanyi di sana, kita karaokean. Cuman ada mbaknya 2 sama masnya 1, 3 orang, 4 orang saya. Dan di sana kita karaokean sambil rileks, sambil menenangkan diri, sambil mencari hiburan. Kita cuma fokus karaokean aja, tidak minum apa-apa, tidak minum yang berbau alkohol ya. Yang kita minum cuma air putih kayak gitu teman-teman ya. Cuman menyenangkan diri aja, mencari hiburan sambil menghabiskan waktu gitu aja. Dan saya pun menyanyikan 2 lagu ya teman-teman ya. Dan karena waktunya sudah mepet, akhirnya pun saya pamit juga ya. Dan saya langsung terus ke tempatnya teman aku yang membenahi rambut, dan alhamdulillah sudah selesai. Nah itu teman-teman ya perjalanan aku setelah aku pijat di rumahnya mami. Saya pun sempat mampir silaturahmi ke rumah mantan majikan saya, dan saya pun menyempatkan diri untuk melihat suasana di daerah sana juga, daerah Lukang ya teman-teman ya, dan juga Erlin. Jadi karena memang waktunya yang tidak memungkinkan untuk lama-lama di sana, saya pun walaupun sebentar saya menyempatkan diri ya teman-teman ya. Yang lama itu cuman perjalanannya aja teman-teman ya. Begitulah ceritanya kenapa saya tidak mengambil video waktu aku ke rumahnya mantan majikan saya, memang karena alasannya memang seperti itu ya teman-teman ya. Dan masih banyak lagi vlog-vlog lainnya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video mulai awal sampai akhir. Semoga kalian suka dengan videonya, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Semoga kalian terhibur, dan masih ada video-video vlogku lainnya sewaktu aku masih liburan belum selesai ya. Next video